Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di CBS Misteri. Malam ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang sekelompok mahasiswa KKN yang ditempatkan di sebuah desa terpencil. Karena balai desa sedang direnovasi, mereka diminta tinggal di sebuah puskesmas yang sudah terbengkalai lebih dari 20 tahun. Awalnya mereka mengira tempat itu hanya bangunan kosong, sampai akhirnya mereka menyadari ada seorang yang masih bekerja di sana setiap malam. Musim liburan semester akhirnya tiba. 6 mahasiswa Universitas Nusantara mendapat lokasi KKN di sebuah desa terpencil bernama Desa Cikawung. Anggotanya adalah Arga, ketua kelompok, Nisa, Dimas, Rani, Fajar, dan Yuni. Saat tiba di desa, mereka disambut kepala desa Pak Wiryo. Namun ada satu hal yang membuat mereka heran. Balai desa yang biasanya menjadi tempat tinggal mahasiswa sedang direnovasi. Pak Wiryo berkata pelan, "Untuk sementara, kalian tinggal di bekas puskesmas saja." Bangunan itu berdiri di ujung desa. Catnya mengelupas, kaca-kaca banyak yang pecah. Tulisan Puskesmas Cikawung sudah hampir tidak bisa terbaca. Meski terlihat tua, bagian dalamnya masih cukup bersih, seolah baru saja dibersihkan. Saat mereka mulai membereskan barang-barang, seorang nenek lewat di depan pagar. Ia menatap bangunan itu cukup lama, lalu berkata lirih, "Kalau jam 2 malam, jangan pernah buka pintu." Sebelum sempat ditanya, nenek itu langsung pergi. Malam pertama, semua berkumpul di bekas ruangan administrasi sambil bercanda. Mereka menganggap ucapan nenek tadi hanyalah mitos desa. Hingga tepat pukul 2 pagi. Ting, 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 ting. Bel IGD berbunyi. Semua langsung terdiam. Arga melihat jam di ponselnya. Tadi, siapa yang menekan bel? Tidak ada yang menjawab, karena listrik di bangunan itu sudah lama diputus. Bel kembali berbunyi, disusul suara roda tandu. Seolah ada seorang sedang mendorong pasien melewati lorong. Suara itu berhenti tepat di depan. Ruang bersalin, padahal sejak mereka datang, pintu ruangan itu terkunci rapat. Fajar memberanikan diri mengintip dari celah pintu. Beberapa detik kemudian, wajahnya langsung pucat, tangannya gemetar. Arga bertanya, "Jar, kamu lihat apa?" Fajar hanya berbisik pelan, "Ruangan itu ada lampu yang menyala, dan di balik kaca buram terlihat bayangan seorang perempuan berbaju pasien sedang berbaring di ranjang bersalin." Lalu terdengar suara seorang wanita berkata lirih, "Dokter, bayi saya masih hidup kan?" Pagi harinya, Fajar masih terlihat pucat. Semalaman ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia kembali mendengar suara wanita itu. "Dokter, bayi saya masih hidup kan?" Arga mengajak seluruh anggota KKN menemui kepala desa. Pak Wiryo hanya terdiam, wajahnya berubah tegang. Beberapa saat kemudian ia berkata, "Saya sudah menduga, kalian pasti mendengarnya." Pak Wiryo lalu menceritakan sebuah kejadian yang sudah hampir 30 tahun disembunyikan. Dulu, Puskesmas Cikawung adalah satu-satunya tempat persalinan di desa. Suatu malam hujan deras, seorang ibu hamil datang dalam kondisi kritis. Dokter jaga malam itu bernama Dokter Surya. Listrik tiba-tiba padam, jalan menuju kota terputus longsor. Dokter Surya tetap berusaha menyelamatkan ibu dan bayinya. Namun, menjelang subuh, keduanya meninggal. Sejak malam itu, setiap pukul 2 pagi, bel IGD selalu berbunyi sendiri. Dan warga sering melihat lampu ruangan bersalin menyala. Karena itulah puskesmas akhirnya ditutup. Rani bertanya, "Kenapa bangunannya tidak dihancurkan saja, Pak?"
Pak Wirya menggeleng. Sudah 3 kali dicoba. Selalu ada kecelakaan sebelum pembongkaran dimulai. Malam kedua, mahasiswa sepakat berjaga bersama. Tepat pukul 1.58 malam, suasana mulai berubah. Udara menjadi sangat dingin. Jam di ponsel mereka berhenti. Tidak ada sinyal. 2 menit kemudian, ding 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 ding, bel IGD kembali berbunyi. Namun kali ini disusul suara langkah sepatu. Suara itu berasal dari lorong menuju ruang pemeriksaan. Arga memberanikan diri berjalan mendekat. Di ujung lorong terlihat seorang pria mengenakan jas dokter putih. Punggungnya menghadap ke arah mereka. Ia sedang membaca sebuah map rekam medis. Arga memanggil, "Dok." Pria itu berhenti, namun tidak langsung menoleh. Dengan suara pelan ia berkata, "Tolong siapkan ruangan bersalin. Pasiennya sudah datang." Belum sempat Arga menjawab, pria itu perlahan membalikkan badan. Wajahnya pucat. Di dada jas putihnya terdapat bercak darah yang sudah mengering. Nemtek di sakunya masih terbaca, "Dokter Surya." Ia menatap ke-6 mahasiswa itu, lalu bertanya dengan suara lirih, "Kalian perawat baru?" Seketika, seluruh lampu di lorong menyala sendiri, dan dari arah ruang bersalin terdengar suara tangisan bayi untuk pertama kalinya. Tangisan bayi semakin keras. Semua mahasiswa saling berpandangan. Tidak ada yang berani mendekati ruang bersalin. Sementara sosok Dokter Surya masih berdiri di ujung lorong. Ia hanya berkata pelan, "Cepat, pasiennya tidak punya banyak waktu." Arga mencoba memberanikan diri. "Dok, siapa pasiennya?" Dokter Surya tidak menjawab. Ia hanya berjalan menuju ruang bersalin. Anehnya, saat pintu ruangan terbuka, cahaya lampu di dalam terlihat sangat terang. Seolah ruangan itu masih beroperasi. Namun begitu ke-6 mahasiswa berlari mengejarnya, sosok dokter itu menghilang. Pintu kembali tertutup rapat. Keesokan paginya, Lisa menemukan lemari arsip tua di ruang administrasi. Lemari itu penuh debu. Sebagian map sudah rusak dimakan rayap. Saat membuka buku jadwal dokter, semua terdiam. Di halaman terakhir tertulis, "Dokter jaga malam, Dokter Surya." Namun yang membuat mereka merinding, kolom jadwal tidak pernah berakhir. Setiap tanggal hingga tahun sekarang, nama Dokter Surya masih tercatat sebagai dokter jaga. Dimas berbisik, "Siapa yang terus menulis ini?" Tidak ada satupun yang bisa menjawab. Siang harinya, seorang kakek datang ke puskesmas. Namanya Pak Dharma. Dulu ia adalah sopir ambulan puskesmas itu. Melihat para mahasiswa tinggal di sana, wajahnya langsung pucat. Ia berkata, "Kalau kalian menemukan ruang arsip bawah tanah, jangan pernah dibuka." Arga penasaran. "Memangnya ada apa di sana, Pak?" Pak Dharma menunduk. "Disitulah semua rekam medis terakhir disimpan, termasuk pasien yang tak pernah tercatat meninggal." Malam ketiga, tepat pukul 2 malam, bel IGD kembali berbunyi. Namun kali ini bukan hanya satu. Semua bel ruangan berbunyi bersamaan. Lampu menyala sendiri. Kipas angin berputar. Bahkan monitor tua yang sudah rusak ikut menyala. Layar monitor menampilkan satu kalimat, "Ruang operasi siap digunakan." Tiba-tiba dari lorong belakang terdengar suara lift. Ding. Padahal puskesmas itu hanya memiliki satu lantai. Arga menoleh pelan. Di ujung lorong ada pintu lift besi tua yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat. Pintu itu terbuka pelan. Dari dalam keluar seorang perawat berpakaian putih. Wajahnya pucat, tangannya berlumur darah. Ia menatap Arga dan berkata dengan suara lirih, "Dokter Surya menunggu kalian di ruang operasi bawah tanah."
Perawat itu menunjuk ke arah lift. Di atas pintunya tertulis yang membuat semua mahasiswa membeku. Lantai 1. Padahal sejak siang mereka sudah memeriksa denah bangunan. Puskesmas Cikawung tidak pernah memiliki ruang bawah tanah. Semua terdiam. Pintu lift masih terbuka. Di dalamnya hanya ada satu lampu kuning redup. Perawat berpakaian putih yang tadi muncul sudah tidak terlihat. Arga menelan ludah. Kita turun atau balik? Tidak ada yang menjawab. Akhirnya mereka berenam masuk ke dalam lift. Satu pintu tertutup. Lift bergerak turun. Padahal dari luar, bangunan puskesmas terlihat tidak memiliki ruang bawah tanah. Pintu lift terbuka. Udara dingin langsung menerpa wajah mereka. Lorong di depan dipenuhi dinding keramik putih yang mulai kusam. Lampu neon berkedip-kedip. Di ujung lorong terlihat papan bertuliskan instalasi bedah. Mereka berjalan pelan. Di sisi kanan lorong terdapat ruang-ruang operasi. Semuanya kosong. Namun di lantai masih terlihat bercak darah yang sudah menghitam, seolah tidak pernah dibersihkan. Tiba-tiba suara roda tandu terdengar. Tandu itu bergerak sendiri. Tidak ada yang mendorong. Namun arahnya menuju satu ruangan yang pintunya tertutup rapat. Di pintu itu tertulis ruang operasi 2. Saat tandu berhenti, pintu terbuka perlahan. Di dalam ruangan, lampu operasi menyala terang. Sosok Dokter Surya berdiri membelakangi mereka. Ia sedang melakukan operasi. Namun, tidak ada pasien di atas meja operasi. Yang ada hanyalah sebuah boneka bayi tua yang dibungkus kain putih. Lisa menutup mulutnya. Ya Allah. Dokter Surya berkata tanpa menoleh. Skalpel. Tidak ada yang bergerak. Beberapa detik kemudian, ia mengulanginya dengan nada lebih tegas. Perawat, berikan skalpel. Tiba-tiba, sebuah baki operasi melayang sendiri. Pisau bedah bergerak perlahan ke arah tangan Dokter Surya. Mendadak, semua lampu padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya terdengar suara napas seseorang. Lalu, tangisan bayi kembali terdengar. Namun kali ini berasal dari bawah meja operasi. Arga memberanikan diri melihat ke bawah. Yang ia lihat membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Di bawah meja, seorang perempuan berbaju pasien sedang memeluk bayinya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menatap Arga sambil berbisik, "Tolong, jangan biarkan mereka mengambil anakku." Belum sempat Arga menjawab, perempuan itu menghilang, digantikan oleh genangan darah yang perlahan membentuk tulisan rekam medis nomor 27. Saat itu juga dinding ruangan operasi terbuka perlahan. Di baliknya terlihat sebuah ruang arsip rahasia, rak-rak penuh dengan map rekam medis. Namun semua map berwarna hitam, kecuali satu map merah. Di bagian depannya tertulis pasien nomor 27, status belum selesai. Arga perlahan mengambil map itu. Begitu dibuka, sebuah foto lama terjatuh ke lantai. Foto itu memperlihatkan seorang ibu hamil yang sedang tersenyum. Di sampingnya berdiri Dokter Surya. Namun yang membuat mereka membeku, di belakang kedua orang tua itu berdiri seorang pria berjubah hitam. Wajahnya tidak terlihat, tetapi di tangannya ia memegang bayi yang seluruh tubuhnya dibungkus kain hitam. Arga membuka isi map merah itu. Di halaman pertama tertulis nama pasien Siti Aminah, usia kehamilan 9 bulan, status gawat darurat. Namun di bagian bawah tertulis tangan berwarna merah. Jangan biarkan bayi ini lahir. Semua saling berpandangan. Tulisan itu tidak seperti tulisan dokter.
Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari lorong. Pelan namun semakin mendekat. Rani menoleh. Di balik pintu kaca terlihat sosok pria berjubah hitam yang sama seperti di foto. Ia berdiri diam. Wajahnya masih tertutup bayangan. Fajar berbisik, "Itu orang di foto tadi." Belum selesai berbicara, lampu ruangan padam. Saat menyala kembali, sosok itu sudah menghilang. Namun, map merah di tangan Arga berubah sendiri ke halaman terakhir. Di sana tertulis, status bayi tidak pernah ditemukan. Dimas mengernyit. Maksudnya, bayinya hilang. Tiba-tiba, Dokter Surya muncul di ambang pintu. Kali ini wajahnya penuh penyesalan. Dengan suara lirih ia berkata, "Aku gagal melindunginya. Dia membawanya ke ruang isolasi lama." "Siapa yang membawanya?" tanya Arga. Dokter Surya mengangkat tangannya, menunjuk ke lorong paling ujung. Lorong yang sejak tadi gelap. Di atas pintunya tertulis ruang isolasi. Namun papan nama itu penuh goresan, seolah seseorang berkali-kali mencoba menghapus tulisan tersebut. Mereka berjalan mendekat. Semakin dekat, udara semakin dingin. Bau obat-obatan bercampur aroma anyir mulai terasa. Saat Arga hendak membuka pintu, dari dalam terdengar suara bayi menangis. Pelan, lalu berubah menjadi suara tawa. Perlahan, pintu terbuka sendiri. Ruangan itu kosong. Hanya ada satu ranjang besi tua. Di atas ranjang terletak sebuah boneka bayi yang sudah lusuh. Di sampingnya ada buku harian kecil. Arga membukanya. Halaman pertama bertuliskan, "Jika seseorang membaca buku ini, berarti dia sudah dipilih menjadi dokter berikutnya." Arga langsung menutup buku itu. Namun terlambat. Tulisan di halaman-halaman berikutnya mulai muncul sendiri. Kalimat terakhir membuat semua mahasiswa membeku. Mulai malam ini, satu mahasiswa akan menjadi pasien. Saat itu juga terdengar suara pintu terkunci. Brak! Lampu kembali padam. Dan dari balik ranjang, seseorang perlahan berdiri. Ia memakai baju pasien. Kepalanya tertunduk. Di pergelangan tangannya masih terpasang gelang rumah sakit. Perlahan ia mengangkat wajahnya. Ternyata itu adalah Yuni. Namun Yuni masih berdiri di samping Arga. Lalu, kalau begitu, siapa sosok yang berdiri di dalam ruang isolasi itu? Semua mahasiswa mundur beberapa langkah. Arga memandang Yuni yang berdiri di sampingnya, lalu menoleh ke arah sosok di dalam ruangan isolasi. Keduanya memiliki wajah yang sama, pakaian yang sama, bahkan suara napasnya pun terdengar serupa. Dimas berteriak, "Yuni, bilang sesuatu." Yuni yang berada di samping Arga menjawab dengan suara gemetar, "Aku ada di sini." Namun, sosok di dalam ruangan isolasi ikut mengucapkan kalimat yang sama. Dengan nada suara yang identik, "Aku ada di sini." Suasana berubah mencekam. Tidak ada yang tahu mana Yuni yang asli. Tiba-tiba, Dokter Surya muncul di ujung lorong. Ia berteriak, "Jangan biarkan dia keluar dari ruangan isolasi." Namun terlambat. Sosok itu tersenyum, lalu melangkah keluar. Saat kaki kirinya menyentuh lorong, lampu di seluruh lantai bawah tanah padam. Ketika lampu menyala kembali, sosok itu sudah menghilang. Arga langsung menghitung anggota kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah mereka tetap lengkap. Justru itu yang membuat Arga semakin takut. Kalau semuanya lengkap, siapa yang tadi keluar? Malam itu mereka memutuskan kembali ke kamar masing-masing. Tidak ada yang berani tidur sendiri.
Namun sekitar pukul 3 dini hari, Fajar terbangun. Ia mendengar suara seseorang sedang mengetik di ruang administrasi. Suaranya seperti mesin ketik tua. Fajar mengintip dari balik pintu. Ia melihat seorang perempuan perawat sedang mengetik rekam medis. Padahal ruangan itu kosong sejak mereka datang. Perawat itu berhenti mengetik. Tanpa menoleh ia berkata, "Pasien berikutnya sudah datang." Perlahan, perawat itu berdiri, lalu meninggalkan ruangan. Begitu ia pergi, Fajar memberanikan diri mendekati mesin ketik. Di atas kertas yang masih terpasang tertulis, "Pasien baru, nama Fajar. Diagnosis tidak akan pulang." Tubuh Fajar langsung lemas, tangannya gemetar. Keesokan paginya, Fajar menceritakan semuanya kepada Arga. Namun Dimas justru berkata, "Itu cuma mimpi." Fajar menggeleng. "Kalau mimpi, kenapa kertas ini ada di sakuku?" Ia mengeluarkan selembar kertas tua. Isinya sama persis dengan yang diketik semalam. Semua terdiam. Siang harinya, Pak Dharma datang lagi. Melihat kertas itu, wajahnya langsung pucat. "Kalian terlambat. Puskesmas ini sudah mulai memilih korbannya." Arga bertanya. "Apa yang harus kami lakukan?" Pak Dharma menjawab, "Cari ruang apotek lama. Di sana ada buku catatan dari Dokter Surya yang menjelaskan kenapa puskesmas ini sebenarnya ditutup." Malam mulai turun. Mereka berjalan menuju apotek 2 di sisi belakang bangunan. Saat pintunya dibuka, rak-rak obat masih tersusun rapi. Sebagian botol obat masih utuh. Namun di meja kasir ada sebuah buku kulit coklat. Di sampingnya tertulis catatan pribadi Dokter Surya. Arga membuka halaman pertama. Tulisan pertama membuat semua mahasiswa saling berpandangan. "Kalau kalian sedang membaca buku ini, berarti pasien ke-28 sudah dipilih dan puskesmas ini akan kembali dibuka malam ini." Tepat saat itu, dari luar terdengar suara mesin ambulan. Padahal puskesmas itu sudah tidak memiliki ambulan selama puluhan tahun. Perlahan, sorot lampu sebuah ambulan tua menerobos jendela apotek dan berhenti tepat di depan pintu masuk. Suara sirine ambulan semakin keras karena mahasiswa berdiri membeku di balik jendela. Ambulan itu berhenti tepat di depan pintu utama. Mesinnya masih menyala, namun tidak ada sopir di balik kemudi. Perlahan, pintu belakang ambulan terbuka sendiri. Sebuah tanduk keluar perlahan, seolah ada seseorang yang sedang mendorongnya. Padahal tidak ada siapapun. Di atas tandu terbaring seorang pasien yang seluruh tubuhnya tertutup kain putih. Hanya kedua kakinya yang terlihat. Arga berbisik, "Jangan ada yang mendekat." Namun Fajar seperti terhipnotis. Ia melangkah perlahan menuju tandu. Saat Fajar berkata, tepat di depannya angin bertiup kencang. Kain putih itu tersingkap. Semua mahasiswa menjerit. Pasien itu memiliki wajah yang sama persis dengan Fajar. Bahkan pakaian yang dikenakan pun sama. Sosok itu membuka mata lalu tersenyum. "Aku sudah menunggumu." Fajar mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Itu bukan aku." Tiba-tiba Dokter Surya muncul dari balik ambulan. Wajahnya jauh lebih pucat dari sebelumnya. Ia berkata dengan suara terburu-buru, "Cepat bawa dia masuk. Kalau tidak, dia akan menjadi pasien selamanya." Belum sempat bertanya, sosok Fajar di atas tandu tiba-tiba duduk. Lehernya berputar perlahan. Matanya menatap semua mahasiswa, lalu berkata, "Sekarang giliran kalian." Lampu ambulan berkedip, merah biru. Dalam sekejap,
Halaman puskesmas berubah. Bangunan yang tadinya tua dan rusak kini terlihat baru. Lampu-lampunya menyala terang. Papan bertuliskan IGD buka 24 jam kembali menyala. Bahkan puluhan pasien tampak duduk di ruang tunggu. Semua diam. Tidak ada yang berbicara. Rani berbisik, "Apa kita kembali ke masa lalu?" Pak Dharma yang tiba-tiba muncul menggeleng. "Bukan, kalian sedang berada di malam terakhir sebelum puskesmas ini ditutup." Arga melihat jam dinding. Tanggalnya menunjukkan 17 Agustus 1996. Malam ketika tragedi itu terjadi, di ruang bersalin terdengar suara seorang ibu berteriak kesakitan. Dokter Surya berlari menuju ruangan itu. Sebelum masuk, ia menoleh kepada Arga. "Kalau kalian ingin menghentikan semua ini, kalian harus mengetahui siapa yang sebenarnya membuka pintu puskesmas malam itu." Belum sempat Arga menjawab, dari ujung lorong muncul sosok pria berjubah hitam. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Pak Dharma langsung gemetar. Dengan suara lirih ia berkata, "Tidak mungkin, dia mantan kepala puskesmas." Semua mahasiswa terkejut. Orang yang selama ini mereka kira makhluk gaib ternyata adalah seseorang yang pernah bekerja di puskesmas Cikawung. Dan dia masih tersenyum, seolah sudah menunggu mereka sejak awal. Lorong puskesmas dipenuhi suara langkah kaki. Perawat berlarian, pasien terus berdatangan. Suasana benar-benar seperti puskesmas yang masih beroperasi. Namun, tidak seorang pun menyadari keberadaan Arga dan teman-temannya. Mereka hanya bisa melihat semua kejadian. Pak Dharma menunjuk seorang pria berkacamata. Usianya sekitar 50 tahun. Ia mengenakan jas putih dengan papan nama Dr. Hendra, Kepala Puskesmas Cikawung. Pak Dharma berbisik, "Dialah yang menghilang malam itu." Arga memperhatikan. Dr. Hendra tampak sangat gelisah. Ia beberapa kali melihat ke arah ruang bersalin, lalu masuk ke ruang arsip sambil membawa sebuah map hitam. Diam-diam Arga mengikutinya. Di dalam ruang arsip, Dr. Hendra membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat surat perjanjian dengan cap merah. Surat itu bertuliskan, setiap anak yang terlahir malam ini akan menjadi milik penjaga pintu. Arga membelalak. Perjanjian apa ini? Belum sempat membaca lebih jauh, pintu ruang arsip tertutup sendiri. Ruangan menjadi gelap. Dari balik rak berkas muncul sosok berjubah hitam. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Ia memang Dr. Hendra, namun wajahnya jauh lebih tua. Matanya hitam pekat. Semuanya mengerikan. Ia berkata pelan, "Kalian seharusnya tidak membuka arsip itu." Arga memberanikan diri bertanya, "Kenapa Bapak melakukan semua ini?" Dr. Hendra menunduk. Air matanya menetes. "Aku tidak punya pilihan. Anakku sendiri sedang sekarat." Ternyata bertahun-tahun lalu anak Dr. Hendra menderita penyakit langka. Ia sudah berusaha membawanya ke berbagai rumah sakit, namun tidak ada yang mampu menyelamatkannya. Hingga suatu malam, seseorang berjubah hitam datang menawarkan jalan keluar. Sebagai gantinya, Dr. Hendra harus menyerahkan bayi pertama yang lahir setiap malam Jumat Kliwon. Sejak malam itu, setiap persalinan selalu berakhir dengan kejadian aneh. Ada bayi yang hilang, ada yang lahir tanpa tangisan, ada pula yang tercatat meninggal, padahal jasadnya tidak pernah ditemukan. Tiba-tiba, suara perempuan menjerit dari ruang bersalin. "Dokter, tolong!" Dokter Surya berlari masuk. Arga dan teman-temannya ikut mengejar. Namun saat pintu dibuka, mereka melihat sesuatu yang
membuat tubuh mereka lemas. Di sudut ruang bersalin berdiri sosok berjubah hitam lain, jauh lebih tinggi. Wajahnya tidak terlihat. Ia sedang menggendong seorang bayi yang dibungkus kain putih. Dokter Surya berteriak, "Jangan sentuh bayi itu." Sosok tersebut hanya tertawa, lalu berkata, "Perjanjian sudah dibuat. Sekarang saatnya aku mengambil hakku." Ia melangkah mundur. Dinding ruang bersalin perlahan terbuka. Di baliknya, ternyata ada lorong batu yang tidak pernah tercatat dalam denah puskesmas. Sebelum menghilang, sosok itu menoleh ke arah Arga, lalu berbisik, "Kalian adalah penggantinya." Lorong itu langsung tertutup kembali. Ruangan menjadi sunyi. Yang tersisa hanyalah tangisan seorang ibu yang kehilangan bayinya. Pintu ruang bersalin kembali tertutup rapat. Namun Arga yakin lorong itu benar-benar ada. Ia mulai memeriksa seluruh dinding ruangan. Beberapa menit kemudian, tangannya menyentuh sebuah batu yang terasa longgar. Saat batu itu ditekan, dinding perlahan bergeser. Lorong batu kembali terbuka. Udara dingin langsung keluar dari dalam. Pak Dharma yang sejak tadi diam langsung berkata, "Jangan masuk. Tidak ada orang yang pernah kembali setelah melewati lorong itu." Namun Arga menggeleng. "Kalau kita berhenti sekarang, rahasia ini tidak akan pernah selesai." Mereka berenam menyalakan senter, lalu berjalan memasuki lorong. Dinding lorong dipenuhi ukiran aneh. Di setiap beberapa meter terdapat gelang identitas bayi yang tergantung di paku-paku tua. Sebagian sudah berkarat, di antaranya tertulis tanggal-tanggal dari puluhan tahun lalu. Rani mengambil salah satunya. Di gelang itu tertulis bayi laki-laki 17 Agustus 1996. Jantung mereka berdegup semakin kencang. Tanggal itu sama persis dengan malam tragedi. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan batu berbentuk bundar. Di tengah ruangan berdiri sebuah sumur tua yang ditutup rantai besi. Di bibir sumur terukir kalimat, "Yang diambil tidak boleh diminta kembali." Tiba-tiba, tangisan puluhan bayi terdengar bersamaan. Suaranya berasal dari dalam sumur. Yuni langsung menangis ketakutan. "Kita pulang saja." Saat Arga mendekati sumur, ia melihat pantulan air dari dalamnya. Namun yang terlihat bukan wajahnya sendiri, melainkan wajah seorang bayi yang sedang tersenyum. Sesaat kemudian, pantulan itu berubah menjadi wajah Dokter Surya. Dengan suara pelan ia berkata, "Rantai itu jangan dibuka." Belum sempat Arga menjawab, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Sosok Dokter Hendra muncul. Namun kali ini ia tidak memakai jas dokter. Ia mengenakan jubah hitam. Di tangannya terdapat kunci rantai sumur. Ia berkata, "Sudah waktunya. Perjanjian baru dimulai." Dokter Hendra memasukkan kunci ke gembok tua. Rantai mulai terlepas. Tanah langsung berguncang. Air sumur berubah menjadi hitam pekat. Dari dalamnya perlahan muncul puluhan tangan kecil. Semuanya seperti tangan bayi. Mereka meraih bibir sumur sambil menangis. Pak Dharma berteriak, "Arga, jangan biarkan rantai terbuka." Namun sudah terlambat. Gembok itu jatuh ke tanah, dan dari dasar sumur perlahan muncul seorang anak kecil. Usianya sekitar 5 tahun. Ia mengenakan baju pasien rumah sakit. Wajahnya pucat, namun saat ia membuka mata, matanya benar-benar hitam. Anak itu tersenyum lalu berkata, "Akhirnya aku bisa keluar." Ruangan bawah tanah mendadak sunyi. Anak kecil itu berdiri di bibir sumur.
Kakinya tidak menyentuh tanah, ia melayang beberapa senti di atas lantai batu. Matanya menatap Arga satu persatu, lalu tersenyum. "Terima kasih karena sudah membebaskanku." Pak Dharma langsung berlutut, wajahnya pucat. Dengan suara bergetar ia berkata, "Tidak mungkin, kau pasien pertama." Anak itu mengangguk pelan. "Namaku Bima. Aku anak pertama yang tidak pernah pulang dari puskesmas ini." Dokter Hendra tertawa pelan. "Selama 30 tahun, dialah yang menjadi kunci semua perjanjian." Arga memberanikan diri bertanya, "Apa sebenarnya yang terjadi malam itu?" Bima menundukkan kepala. Air mata hitam mengalir di pipinya. "Aku meninggal bukan karena sakit. Aku dijadikan tumbal." Semua mahasiswa membeku. Pak Dharma menangis. Ia mengaku selama ini mengetahui sebagian kebenaran, namun takut mengungkapkannya. Bima melanjutkan, "Setelah itu, bayi-bayi lain terus berdatangan. Mereka tidak pernah bisa keluar. Tiba-tiba, tangisan bayi kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Dari dalam sumur muncul cahaya putih. Di dalam cahaya itu terlihat puluhan bayangan bayi sedang menangis. Mereka mengeluarkan tangan, seolah meminta pertolongan. Dokter Surya datang berlari. Ia berdiri di depan Arga. "Masih ada kesempatan, tapi hanya sampai sebelum fajar." Arga bertanya, "Apa yang harus kami lakukan?" Dokter Surya menunjuk sebuah pintu besi tua yang baru saja muncul di belakang sumur. Di atas pintu itu tertulis, "Ruang penyimpanan rekam medis terakhir." Pak Dharma langsung gemetar. "Ruangan itu tidak mungkin ada." Dokter Surya berkata pelan, "Semua bukti ada di dalam sana. Kalau rekam medis terakhir dimusnahkan, semua arwah akan bebas." Arga berlari menuju pintu besi, namun saat hendak membukanya, pintu itu terbuka sendiri. Dari dalam ruangan keluar suara mesin EKG. Padahal tidak ada listrik, lampu ruangan menyala perlahan. Di tengah ruangan ada satu ranjang pasien. Di atasnya terbaring seseorang yang ditutupi kain putih. Perlahan kain itu bergerak. Seorang bangkit dan duduk. Arga menyorotkan senter. Jantungnya hampir berhenti. Pasien itu adalah Arga sendiri. Ia mengenakan gelang rumah sakit. Di gelang itu tertulis pasien nomor 28. Status menunggu waktu operasi. Sosok Arga di atas ranjang tersenyum lalu berkata, "Aku sudah lama menunggumu." Lampu ruangan langsung padam dan terdengar suara pintu besi terkunci dari luar. Pintu besi menutup dengan keras. Brak! Ruangan menjadi sunyi. Hanya suara mesin EKG tua yang masih berbunyi. Arga berdiri membeku. Sementara sosok yang mirip dirinya perlahan turun dari ranjang. Setiap langkahnya selalu diikuti suara tetesan air. Padahal lantai ruangan kering. Sosok itu tersenyum. "Aku bukan bayanganmu. Aku adalah kehidupan yang akan kau tinggalkan." Arga mengernyit. "Apa maksudmu?" Belum sempat dijawab, dinding ruangan berubah menjadi layar. Terlihat masa lalu Arga saat masih kecil, saat pertama masuk kuliah, hingga hari ketika ia berangkat KKN. Semua adegan itu bergerak sendiri, seolah ada seseorang yang sedang memilih kenangan. Di akhir tayangan, muncul satu kejadian yang tak pernah diingat Arga. Ketika berangkat menuju desa Cikawung, mobil yang mereka tumpangi hampir mengalami kecelakaan di sebuah jembatan. Namun, entah bagaimana, mereka selamat.
Sosok itu berkata pelan, "Hari itu, seharusnya kalian berenam sudah meninggal." Arga langsung terdiam. Tiba-tiba, Dokter Surya muncul di balik pintu. Wajahnya semakin memudar. "Jangan dengarkan semua ucapannya. Dia ingin membuatmu menyerah." Sosok Arga Pasu tertawa. "Aku tidak berbohong. Kepala puskesmas telah membuat perjanjian. 6 nyawa mahasiswa sebagai pengganti semua bayi yang hilang." Di luar ruangan, Nisa, Dimas, Rani, Fajar, dan Yuni berusaha membuka pintu. Namun pintu tidak bergeser sedikit pun. Pak Dharma berteriak, "Kalau matahari terbit, Arga akan tercatat sebagai pasien tetap." Di dalam ruangan, Arga melihat sebuah lemari besi tua. Di atasnya tertulis arsip pasien terakhir. Dengan sisa tenaga, ia membuka lemari itu. Di dalamnya hanya ada satu map berwarna putih, berbeda dari semua map sebelumnya. Saat dibuka, map itu berisi foto 6 mahasiswa KKN. Foto yang diambil pada hari pertama mereka tiba di desa. Namun, di bagian belakang foto terdapat tulisan tangan, calon pasien nomor 28 sampai 33. Semua nama mereka sudah tercatat, bahkan sebelum mereka menginjakan kaki di puskesmas. Arga mengepalkan tangan. "Kalau semua ini sudah direncanakan, aku akan mengakhirinya malam ini juga." Ia merobek map putih itu. Seketika seluruh bangunan bergetar. Mesin EKG berhenti berbunyi. Lampu berkedip hebat. Sosok Arga Pasu menjerit kesakitan. "Tidak! Kalau arsip itu hancur, perjanjiannya ikut hancur." Namun, dari lorong terdengar langkah kaki jauh lebih berat. Dokter Surya langsung memucat. Ia berbisik, "Dia datang." Arga bertanya, "Siapa?" Dokter Surya menatap pintu dengan wajah penuh ketakutan. "Dia orang yang selama ini mengendalikan semua perjanjian." Perlahan, pintu besi terbuka. Di ambang pintu berdiri seorang pria tua mengenakan jas dokter berwarna hitam. Di dadanya masih terpasang papan nama berkarat, Direktur Rumah Sakit Daerah. Ia tersenyum tipis, lalu berkata, "Sudah waktunya kalian menjadi penghuni baru puskesmas ini." Pria tua itu melangkah masuk. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Jas hitamnya tampak usang. Di dadanya masih tergantung papan nama berkarat, Dr. Rahman, Direktur Rumah Sakit Daerah. Ia memandang Arga dengan senyum tipis. 30 tahun, akhirnya ada yang berhasil sampai ke ruangan ini. Arga menggenggam map putih yang sudah robek. "Semua ini ulahmu?" Pria tua itu mengangguk pelan. Namun jawabannya mengejutkan. "Bukan. Aku hanya orang yang gagal menghentikannya." Semua terdiam. Dokter Surya maju selangkah. "Jangan percaya." Namun Dokter Ahmad menghela napas panjang. "Dulu, puskesmas ini berdiri di atas bangunan yang jauh lebih tua. Saat renovasi, kami menemukan lorong bawah tanah dan sumur tua. Sejak hari itu, kejadian aneh mulai bermunculan." Ia mengaku pernah berusaha menutup lorong tersebut, tetapi setiap kali ditutup, selalu ada pasien yang meninggal secara misterius. Ketakutan membuat sebagian pegawai memilih menyembunyikan kejadian itu. Kesalahan itu terus membesar hingga akhirnya memakan banyak korban. Arga menatap sumur tua di ujung ruangan. Airnya kini tenang, namun dari dalamnya masih terdengar tangisan bayi. Dokter Surya berkata, "Kalau lorong ini ditutup selamanya, semua yang terikat akan dibebaskan." Tiba-tiba, seluruh bangunan terguncang. Retakan muncul di dinding, langit-langit mulai runtuh. Puskesmas perlahan ambruk.
Arga bersama 5 temannya berlari menuju pintu keluar. Pak Dharma membantu membuka jalan. Di belakang mereka, Dokter Surya menoleh ke arah ruang bersalin. Ia tersenyum tipis. Sudah waktunya aku pulang. Ia masuk kembali ke ruang bersalin, lalu menutup pintunya dari dalam. Beberapa detik kemudian, duar! Lorong bawah tanah runtuh. Ruang bersalin ikut tertimbun. Tangisan bayi perlahan menghilang. Bel IGD yang selama puluhan tahun berbunyi setiap pukul 2 dini hari akhirnya berhenti. Keesokan paginya, warga desa datang. Mereka hanya menemukan reruntuhan bekas puskesmas. Bangunan yang selama puluhan tahun menjadi sumber ketakutan kini telah rata dengan tanah. Tidak ada lagi lorong, tidak ada lagi sumur, tidak ada lagi ruangan bersalin. Pak Darman berdiri menatap reruntuhan. Air matanya menetes. Akhirnya, semuanya selesai. 6 mahasiswa KKN berhasil pulang dengan selamat. Namun sebelum kembali ke kota, mereka menanam 6 bibit pohon di bekas halaman puskesmas sebagai tanda bahwa tempat itu tidak lagi dikenang karena teror, melainkan sebagai pengingat agar masa lalu tidak terulang. 5 tahun kemudian, Arga telah menjadi seorang tenaga kesehatan. Suatu hari, ia bertugas di sebuah puskesmas baru. Saat membuka lemari arsip lama, ia menemukan sebuah stetoskop tua. Di gagangnya terukir tulisan kecil, Dokter Surya. Arga tersenyum. Terima kasih, Dok. Angin berhembus pelan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa suasana puskesmas itu benar-benar damai. Sahabat Cibet Misteri, terkadang yang paling menakutkan bukanlah bangunan tua, melainkan rahasia yang sengaja disembunyikan selama bertahun-tahun. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa kebenaran, seberat apapun, pada akhirnya akan menemukan jalannya. Terima kasih sudah mengikuti serial KKN di bekas puskesmas terbengkalai. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita misteri Nusantara berikutnya. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.